Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya untuk kita saling mengingatkan, saling menasihati untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena rahmat, taufik dan kasih sayangnya Allah, kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Dari sekian banyak saudara-saudara kita Muslim, tidak semua bisa hadir ke masjid ini. Maka dari itu, tidak bosan-bosannya kami atau kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin di pagi hari ini karena ustadznya berhalangan hadir. Qadarullah, beliau sedang keluar kota. Jadi di pagi hari ini mohon izin untuk berbagi dan kita mengamalkan surah Al-Asr, yaitu saling menasihati dalam kebaikan dan bersabar dalam apapun kondisi kita. Di pagi hari ini, sekali lagi, walaupun saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan berarti saya adalah yang paling baik. Di sini kita sebagai umat Muslim, tugas kita adalah saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain, sebagai bentuk pengamalan kita dari surah Al-Asr ini. InsyaAllah di kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin menyampaikan satu ayat dan satu hadis, mudah-mudahan tidak lama. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini adalah ayat yang sering kali dibaca setiap pekan oleh khotib-khotib di seluruh dunia. Kalau kita mau merenungi ayat ini, Masya Allah, sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian saya sampaikan terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam.
Dua alas ini, dua dasar ini sebagai pijakan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, qaulan sadida artinya adalah perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang. Artinya Al-Quran adalah petunjuk mengajarkan kita bagaimana cara kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, dan menghindari perkataan atau ucapan yang tidak bermanfaat. Al-Quran mengajarkan kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, tentunya berpahala. Kemudian di hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka alangkahnya diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an, begitupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti para pendahulu kita pernah mencontohkannya. Sebagai salah satu contoh, saya bacakan dalam sebuah kisah. Di dalam sebuah kisah di mana Ali radhiyallahu an, Hasan bin Ali radhiyallahu an, beliau ini termasuk orang yang paling banyak diam. Diam dalam arti menghindari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Beliau menjawab, "Anni wajadtu lisani saifan." Kata Hasan, karena lisanku ini seperti pedang. "In takallamtu fi ghairi faidatin qatalani." Kalau saya berkata atau berucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, qatalani, maka perkataanku itu membinasakanku atau mencelakakanku. Maka mungkin kita sering dengar ya, mulutmu, mohon maaf mungkin agak kasar, mulutmu harimaumu. Mungkin ini kita hati-hati. Sebagai bentuk pengamalan dari ayat dan hadis yang sudah saya bacakan tadi, maka Hasan bin Ali radhiyallahu an mengamalkan ayat dan hadis tersebut. Kemudian contoh yang kedua dikisahkan dari salah seorang pemimpin, yaitu Abdullah bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah. "A'anta min afsahin nas lisanan." Jadi orang mengatakan, "Wahai Marwan, kamu itu adalah seseorang yang fasih lisannya. Wa awdahu bayanan, kalau menjelaskan itu sangat jelas dan sangat baik. Fa idza sa'idtal minbar takallamta kalaman qalilan." Tapi mengapa ketika Anda naik mimbar justru tidak pernah berkata yang lebih banyak? Ada apa? Kemudian apa jawab beliau? Qala li'annani akhsha min rabbi. Karena saya itu sebenarnya takut, saya itu merasa khawatir. An amuran nas bi syai'in wa ana la af'aluhu. Saya memerintahkan orang lain untuk berbuat yang baik sementara saya tidak melakukannya. Kemudian saya memerintahkan orang lain untuk meninggalkan keburukan, justru saya melakukannya. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beratnya sebagai ahli ilmu. Kenapa? Karena setiap ucapan yang keluar dari lisannya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya begitu pentingnya menjaga salah satu anggota tubuh kita yang mulia ini, yaitu lisan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di masyarakat berinteraksi dengan berbagai macam model atau karakter kita. Sebagai atasan, maka ketika berinteraksi dengan bawahan, maka usahakan dengan tutur kata yang lembut, santun, dan tidak menyinggung. Sebagai guru atau dosen, usahakan qaulan sadida, perkataan-perkataan yang baik, ucapan yang santun juga diterapkan di dalam kehidupan kampus. Kenapa? Karena lisan itu sangat luar biasa pengaruhnya. Saat kita berkata yang tidak baik, apalagi sampai menyakiti saudara kita, maka apa yang dirasakan atau sesuatu yang menyakiti berupa lisan yang tidak baik itu akan menghujam ke dalam hati, dan itu akan sangat-sangat menyakitkan dan tidak mudah dilupakan. Kecuali kalau hati kita lapang sehingga bisa memaafkan perkataan-perkataan saudara kita yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sempurna. Kita bisa mengambil pelajaran atau mencontoh beliau bagaimana lembutnya tutur katanya, lembutnya sikapnya, dan tidak pernah pun menyinggung perasaan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari hadis ini, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kalau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah yang baik. Kalaupun tidak bisa memberikan perkataan yang baik, maka Rasulullah berpesan lebih baik untuk diam. Lebih-lebih hari ini, hari-hari yang penuh dengan politisasi ya. Mudah-mudahan di hari-hari atau kedepannya Allah jaga lisan kita untuk terhindar dari komentar-komentar yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita banyak berzikir, lebih baik kita lebih banyak membaca Al-Quran atau menghafal ayat-ayat Allah, dan insya Allah dengan amal-amal solih yang kita gerakkan melalui lisan ini akan menggiring kita, menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya tutup sebuah kisah yang sangat menarik, kisah hikmah. Suatu ketika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang majikan atau penguasa ya, meminta kepada pembantunya untuk membelikan daging yang terbaik dari syah, itu domba ya. Jadi seorang majikan ini minta tolong kepada pembantunya untuk dibelikan daging yang terbaik, yang paling bagus dari domba tersebut. Karena pembantu ini adalah ahli hikmah, pintar dan cerdas, menuruti apa yang diminta oleh majikannya. Kemudian dia pergi ke pasar, kemudian membeli daging terbaik. Setelah membeli, kemudian dia membawa dan menyerahkan ke hadapan penguasa tersebut. Majikannya ini heran, atau penguasa ini heran. Kenapa? Karena yang ada di hadapannya bukan daging yang enak. Bukan daging yang enak, tapi justru yang ada di hadapannya adalah lidah dari domba tersebut. Loh, kenapa kok membeli lidah? Baik, kalau begitu, kata sang penguasa tadi, kalau begitu belikan saya daging yang paling buruk, yang tidak baik. Setelah itu nanti hadirkan ke hadapanku. Kemudian pembantu ini pergi ke pasar, kemudian membeli daging tersebut, dan pembantu ini menyerahkannya ke majikannya, dan sama ternyata. Pembantu tersebut membeli lidah dari domba tersebut. Ada apa? Kemudian sang penguasa atau majikan ini bertanya kepada pembantunya, "Limada?"
Kemudian dia berkata, faqala li'anna al-lisan aslul fasad. Li'anna al-lisan aslul hikmah atau miftahul hikmah. Karena sesungguhnya lisan itu adalah kunci-kunci hikmah, kunci-kunci kebaikan. Wa miftahul ilm, dan lisan itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Kemudian kenapa kok menghadirkan lisan juga ketika sang penguasa meminta untuk membelikan daging yang paling buruk? Jawaban pembantu tersebut, li'anna lisan aslul fasad wa aslul syarri wa sababul hikdi wa sababul harbi bainal muluk. Karena sesungguhnya lisan itu adalah sumber keburukan, sumber kerusakan, sumber peperangan di antara kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kisah ini, bahwasanya mengajarkan kepada kita semua, ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh hikmah, maka perkataan itulah yang akan menuntun kita pada kebaikan-kebaikan yang lain, dan Allah pun juga akan memudahkan kita jalan menuju surganya. Namun sebaliknya, ketika lisan itu tidak bisa kita jaga dengan baik, bertutur kata yang tidak baik, kemudian bisa menyinggung hati atau perasaan saudara kita, maka disitulah keburukan-keburukan akan terus bermunculan, dan kita akan terjerumus dengan lisan kita sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, tutur kata kita, Allah bimbing kita untuk bisa berkata yang lebih baik, bertutur kata yang sopan, sehingga dengan tutur kata itu orang-orang yang mendengarkan kita merasa nyaman di dalam hatinya, merasa tenang, sehingga akan menjadi lebih akrab dan saling mencintai antar sesama. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.